Di dunia ini pernah ada gadis muda usia 16 tahun yang punya mimpi gila buat berlayar solo keliling dunia. Gila banget kan? Saat dunia berkata dia terlalu muda, dia tetap memilih berlayar mengelilingi dunia sendirian tanpa henti, tanpa bantuan. Bukan untuk ketenaran, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal usia. Direndahin banyak orang, nggak mempan bagi dia. Inilah kisah nyata tentang pelayar perempuan muda berusia 16 tahun yang berlayar sendirian keliling dunia selama 7 bulan melewati ombang-ambing laut dalam film True Spirit. Cewek muda rambut pendek ini namanya Jessica Watson, diperanin sama Teagan Croft. Jessica ini baru umur 16 tahun. Dia masih sekolah SMA kelas 2. Tapi walaupun cewek dan masih muda, Jessica ini pemberani banget orangnya. Kayak sekarang nih, sebenarnya dia lagi di kapal laut sendirian buat uji coba berlayar di Samudra Pasifik. Gila banget kan? Tapi cakep banget kan kapal laut yang direnov Jessica biar jadi kayak kamar ini? Jessica tuh punya mimpi pengen berlayar sendirian keliling negara. Nah, sebelum wujudin itu, dia mau uji coba dulu nih di Samudra Pasifik, deket negara tempat tinggalnya, yaitu Australia. Pas lagi uji coba itu, Jessica shock karena tiba-tiba pas lagi molor, dia terombang-ambing. Pas dilihat, ternyata ada kapal kargo besar yang nabrak kapalnya Jessica. Duh, ngeri banget gak sih? Tapi untungnya Jessica masih bisa selamat nih. Abis itu, Jessica langsung telepon mentor berlayarnya. Si mentor itu namanya Ben, diperanin sama Cliff Curtis. Pak Ben langsung ngelacak koordinat keberadaan kapal Jessica dan suruh dia buat tenang dulu, jangan panik. Pak Ben langsung kasih tahu kabar itu ke orang tuanya Jessica. Si ayah sama ibu langsung panik tuh. Satu kakak cewek dan 2 adik Jessica juga ikutan khawatir. Si kakak langsung bilang kalau keluarga bakal jemput Jessica di dermaga pas pagi hari. Pas dijemput di dermaga, Jessica langsung dikerumunin sama banyak wartawan. Ada banyak tuh yang ngeliput Jessica buat media mereka. Pas di konferensi pers, Jessica bilang, walaupun uji cobanya nggak sampai selesai, Jessica yakin kalau dia udah siap buat berlayar non-stop keliling dunia. Jessica ngerasa udah banyak pengalaman berlayar sendirian. I've done the 10,000 nautical miles. I'm qualified. And we've prepared. How could you prepare for a cargo ship that ignores its radar? Setelah itu, Jessica sama Pak Ben langsung evaluasi kira-kira apa yang jadi masalah sama radar kapalnya sampai nggak terdeteksi kapal kargo itu. Besoknya, Jessica dan keluarganya lihat berita di TV. Di banyak media, Jessica direndahin mulu. Media pada bilang Jessica belum siap dan terlalu muda buat berlayar keliling dunia sendirian. Jessica sampai curhat ke ibunya kalau banyak orang yang gak yakin dia bisa mewujudkan mimpinya berlayar keliling dunia sendirian. Tapi ibunya selalu semangatin dan kasih wejangan supaya Jessica bisa percaya diri. Besoknya, Pak Ben kasih surprise buat Jessica. Dia sama teman-teman pelayar bantu buat servis dan cat ulang kapal pink punya Jessica itu. Jessica seneng banget tuh bisa dibantu servis kapal kecintaannya. Dia jadi makin semangat lagi nih sekarang. Beberapa hari kemudian, kapalnya itu udah cantik dan mulus banget. Jessica seneng, Pak Ben seneng, keluarganya juga seneng. Pokoknya dapet support full dah Jessica dari orang terdekat. Suatu malam, si kakak kasih surprise buat Jessica. Dia bikinin blog website tentang profilnya Jessica. Di situ, orang-orang jadi bisa banyak tahu tentang Jessica dan perkembangan selama berlayar solo keliling dunia nanti. Beberapa hari kemudian, wartawan udah pada siap buat ngeliput pemberitaan tentang Jessica. Karena hari ini, Jessica bakal ngelakuin aksi perjalanan berlayar solo keliling dunia. Wah, bakal kayak gimana nanti ya? Sebelum pergi berlayar, Jessica pamitan sama kakak, adik, dan orang tuanya. Dia minta support dan juga doa supaya bisa selamat dan tercapai mimpinya. Watch the sunsets, celebrate the milestones, and don't forget to dance in the rain. You come back home safe, okay? Gak lupa juga Jessica pamitan sama Pak Ben. Saling support banget nih mereka berdua. Dengan penuh keyakinan hati, Jessica tersenyum memulai pelayaran solonya. Dia siap buat keliling dunia dan bikin banyak orang tercengang.
Hari pertama, Jessica ngelewatin pelabuhan Sydney, dan itu tanggal 18 Oktober 2009. Sementara itu, Pak Ben sekarang kerja di rumahnya keluarga Jessica. Dia bakal bantu mantau di mana koordinat lokasi keberadaan kapal layar Jessica itu. Serius banget tuh, Pak Ben. Pas hari ketiga, Jessica baru telepon dan kabarin keluarganya kalau dia baik-baik aja. Sekarang Jessica ada di lautan Pasifik. Orang rumah pada tenang dan lega tuh karena dapat kabar aman dari Jessica. Jessica ngerasa lautan Pasifik tuh indah banget. Bener-bener dia nantikan pemandangan indah kayak begitu. Di dalam kapal, Jessica bikin video buat bukti pelayarannya. Dia merekam momen selagi bisa. Di video itu juga, Jessica kasih tahu kalau dia bakal keliling lautan dan samudra. Akan melewati beberapa negara sampai akhirnya balik lagi ke pelabuhan Sydney. Going northeast up past the equator, then back down south to round Cape Horn at the tip of Chile. Then across the Atlantic Ocean to the Cape of Good Hope in South Africa. Gak lupa, pas malam, Jessica juga kabarin Pak Ben kalau alarm pendeteksi kapalnya udah berfungsi. Jadi seharusnya semua bakal baik-baik aja. Hari ke-12, Jessica udah sampai di Samudra Pasifik. Kondisi dan situasi masih kelihatan aman dan menyenangkan. Jessica melewati 11 hari sebelumnya dengan baik. Bahkan di Samudra Pasifik ini, Jessica jadi bisa lihat hewan-hewan laut yang besar. Hari ke-33 alias udah sebulan lebih dikit, Jessica sampai di Khatulistiwa. Dia bener-bener seneng dengan pencapaiannya itu. Sebulan masih aman. Tapi malamnya, Jessica dapat kabar dari Pak Ben kalau ramalan cuaca di lokasi Jessica diprediksi bakal ada badai besar. Jadi Jessica harus was-was. Pak Ben kasih arahan nih buat Jessica supaya bisa aman melewati badai. Gak pakai lama, Jessica langsung atur kapalnya sesuai arahan dari Pak Ben tadi. Bayangin tuh, remaja umur 16 tahun sendirian di tengah-tengah Khatulistiwa. Mentalnya gila banget kan, terombang-ambing gitu. Pas lagi ngelakuin itu, Jessica sempet hampir jatuh ke perairan. Tapi untungnya dia masih bisa pegangan. Duh, ngeri banget kan? Bahkan pas udah balik ke dalam kapal pun, Jessica masih terombang-ambing karena arus pergerakan airnya emang sekenceng itu. Pagi-paginya pas bangun, Jessica langsung lapor kalau dia semalam sempet pingsan. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Oh, I got knocked out, but I'm fine. What? Knocked out? Are you okay? Do you have a concussion? Sick. You need a doctor. No, I didn't pack one of those. Abis itu, Jessica langsung bisa ketawa ketiwi lagi. Itu artinya dia beneran baik-baik aja. Hari ke-50, Jessica udah berada di pesisir deket Amerika Selatan. Dia kelihatan aman dan seneng-seneng aja tuh. Bahkan dia bisa ngejahit kain layar kapalnya sambil ngeliat lumba-lumba. Malahan sekarang Jessica udah bisa mancing ikan sendiri. Seneng banget tuh dia bisa menyatu dan berpetualang di alam. Hari ke-72, Jessica udah sampai di lautan Pasifik lagi. Dia masih kabar-kabaran sama keluarganya. Walaupun justru Jessica sekarang jadi ngerasa kesepian. Bahkan pas hari Natal pun Jessica harus ngerayain Natal sendirian. Ngobrol sama keluarga juga cuma bisa lewat telepon. Ya gitu deh, hal nggak enak yang Jessica rasain. Hari ke-82, Jessica udah sampai di Tanjung Horn. Udah 20 ribuan kilometer dari rumahnya Jessica. Gila banget kan udah sejauh ini? Nggak lupa, Jessica selalu kirim kabar dalam bentuk video atau telepon ke keluarganya. Hari ke-113, Jessica udah sampai di lautan Atlantik. Tapi di situ nggak ada angin sama sekali. Jadi pergerakan kapal Jessica pun lambat. Di hari ke-115 pun masih belum ada angin ataupun ombak. Jessica sampai bosen banget tuh dia, jadi makin lama sampai rumah. Padahal sekarang ini dia udah jalan balik menuju rumah. Jessica sempat curhat sampai nangis nih di video blognya. There's no wind, there's no waves, and now there's no Ben. It's just me. Jadi kasihan gini ya si Jessica. Suatu malam Jessica curhat kalau dia ngerasa kesepian banget. Kapalnya udah seminggu kagak gerak-gerak gara-gara nggak ada angin dan ombak. Untung ibunya selalu tenangin dan semangatin Jessica. Sampai suatu hari, Jessica bikin video curhat lagi buat ngeluapin semua keluh kesahnya. Dia juga bicara soal susahnya mewujudkan mimpi. Tapi dia tetap bertahan dan mau survive.
Untungnya beberapa hari kemudian ada angin muncul. Jadi sekarang kapal Jessica bisa mulai jalan lagi. Seneng banget nih pasti Jessica. Jadi semangat lagi nih Jessica buat ngejalanin hari-hari menuju kembalinya ke rumah. Hari ke-186, Jessica udah sampai di Samudra Selatan. Dia makin semangat tuh mulai beres-beres kapal karena beberapa hari lagi mungkin udah bisa sampai di rumah. Tapi suatu hari, Jessica ngelihat lamaran cuaca. Kalau di koordinat dia sekarang bakal ada badai besar. Bahkan badannya 5 kali lebih besar dari yang pernah dia rasain waktu berangkat. Dia langsung kecewa banget tuh. Why are you doing this to me? Why don't you just give me a break? Abis itu Jessica langsung coba mikirin biar nggak terlalu kena badai dan bisa sampai ke rumah dengan selamat. Jessica juga konsul sama Pak Ben supaya tahu dan lebih yakin gimana cara yang paling tepat buat bisa ngelewatin badainya nanti. Pak Ben bener-bener ngewanti-wanti Jessica buat fokus dan hati-hati. Wah, bakal ngeri banget kayaknya nih ya. Hari ke-198, Jessica udah sampai di pesisir Tasmania. 2000-an kilometer lagi menuju ke rumahnya. Mulai siap siaga sama badai nih Jessica. Dan akhirnya petualangan Jessica melawan badai pun dimulai. Lihat aja nih, ombak sama anginnya sekenceng itu. Ngeri banget gak sih? Jessica sampai muntah pas terombang-ambing di dalam kapalnya itu. Gila sih ini, Jessica kelihatan kayak udah gak kuat tuh sebenarnya. Belum lagi, tiba-tiba Jessica ngelihat dinding kapalnya bocor. Dia langsung panik nih. Gimana caranya dia benerin dinding yang bocor itu? Jessica langsung telepon keluarganya. Dia butuh pengalihan biar nggak terlalu panik sama kondisinya sekarang di dalam kapal itu. Jessica bener-bener panik. Tiba-tiba ada peringatan lagi kalau badai bakal berada di tingkat ekstrim. That's impossible. Why? What's impossible? What's impossible? What? Come on! What? Jess! Sampai akhirnya tiba-tiba ombak besar datang dan bikin kapal Pink Jessica itu kebulak. Waduh, gila, sampai tenggelam itu dia. Kapal Jessica bener-bener tenggelam, 4,5 meter di bawah permukaan laut. Keluarga Jessica udah pada nangis. Karena ditelepon, Jessica nggak angkat-angkat. Soalnya dia beneran lagi di bawah permukaan laut. Ibunya Jessica bener-bener banjir air mata. Dia nggak kuat ngebayangin kondisi Jessica sekarang. Bener-bener udah pasrah semuanya. Tapi tiba-tiba kapal Jessica bisa balik ke posisi yang sebenarnya. Dan bisa ngapung di atas laut lagi. Gila, kayak keajaiban banget kan tiba-tiba begini. Gak lama kemudian Jessica langsung telepon keluarganya. Dia kabarin kalau dia selamat dan baik-baik aja. Semua keluarga Jessica, termasuk Pak Ben, langsung pada lega. Mereka terharu banget, Jessica masih bisa hidup. Mereka langsung pada bersyukur tuh. Pas ngabarin ke media, semua wartawan juga langsung pada lega dan senang. Mereka nggak nyangka Jessica bisa selamat dan berhasil ngelewatin badai ekstrim. Beberapa hari kemudian, di hari ke-210, alias 7 bulan sudah dia berlayar, akhirnya Jessica udah sampai di pelabuhan Sydney. Garis finish dia, bener-bener sumringah banget tuh mukanya. Nggak sabar ketemu sama keluarganya lagi. Bukan cuma keluarganya, ternyata ada ribuan orang lain yang udah menantikan kedatangan Jessica. Mereka pengen kasih sambutan yang meriah atas pencapaian Jessica itu. Semua orang langsung pada heboh pas ngelihat Jessica. Mereka histeris saking kagumnya sama Jessica. Pas menapakkan kaki di pelabuhan Sydney, Jessica langsung peluk orang tuanya pertama-tama. Mereka sama-sama nangis saking terharunya. Berkat pencapaiannya itu, Jessica langsung dikasih penghargaan sama pemerintah di Australia. Semua orang di Aussie bener-bener kagum sama Jessica. I don't consider myself a hero. I'm just an ordinary girl who believes in her dream. You don't have to be anyone special to achieve something like this. You just have to find your dream, believe in it, and work really hard. Abis pidato, Jessica langsung dapat tepuk tangan yang meriah dari semua orang. Dia benar-benar menginspirasi gak cuma orang muda, tapi juga orang yang udah berumur. Pengalaman itu gak akan pernah terlupakan. True Spirit bukan tentang laut, ini tentang keberanian, kesepian, kepercayaan pada diri sendiri. Karena dunia akan selalu berkata, kamu tuh terlalu muda, terlalu kecil, terlalu lemah. Tapi laut mengajarkan satu hal,
Kalau kamu berani berlayar dan bertahan, dunia nggak punya pilihan selain mengakui diri kamu. Gimana nih pendapat kamu tentang film True Spirit? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.